Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad dzukirat, dan benar-benar telah disebutkan fi hadhihi surati, di dalam surat An-Nur ini, apa yang dzukirat? Ba'dul hudud syar'iyyah, sebagian dari hukum-hukum had syar'i. Kahaddiz zina, seperti hukum hadduz zina, dicambuk 100 kali. Wa haddil qadhfi, dan hukum had qadhaf, menuduh zina tanpa bukti. Wa ahkamil li'an, dan tentang hukum li'an, suami menduduh istrinya selingkuh, ya disumpah, dan di dalam sumpah siap menerima laknat. Wa kullu hadhil hudud, utawi semua hukum-hukum had ini, innama syuri'at, sungguh alasan itu disyariatkan, tadhiran lil mujtama, guna mensucikan masyarakat, guna menghindarkan masyarakat, minal fasadi, dari kerusakan, wal fawdo, dan kekacauan, wat tahallul al khuluqi, dan degradasi moral, wa khifdhan lil ummah, dan juga untuk menjaga umat. Dijaga dari apa? Min awamilit taraddi, menjaga umat dari faktor-faktor kehancuran, faktor-faktor kemerosotan, fi bu'ratil ibahiyah, merosot hancur dalam pusaran faham ibahiyah, liberalisme yang serba menghalalkan segala sesuatu. Wal fujur, fujur, kerusakan perilaku. Wat ta'aruh, pelacuran. Wal mujun, hampir sama ya. Allati tusabbibu, yang itu semua bisa menyebabkan dia al-ansab, hilangnya nasab. Harusnya fulan bin fulan bin fulan jelas, sehingga walinya siapa jelas, kenasabannya jelas, mahramnya juga jelas, dapat waris dari siapa juga jelas. Kalau nasab jelas itu gitu. Kalau nasab kacau nggak jelas, bisa-bisa orang menikah adiknya karena nggak tahu. Wa dhahabal irdi, dan menyebabkan hilangnya martabat, harga diri, kehormatan, wasyaraf, dan hilangnya kemuliaan. Bandingkan santri yang bagus-bagus begini, maaf, dengan anak perempuan yang embongan. Mbak-mbak ketemu laki-laki dingkluk, anak embongan ketemu laki-laki, weh, I love you. Nggak ada harganya, sudah. Ya, nggak punya malu, nggak menjaga harga diri. Itu akibat hilangnya nasab, nggak karu-karu. Maka Islam sangat berkomitmen tentang fikih domestik. Fikih yang menata kehidupan keluarga, mulai pranikah, syarat nikah, ketika nikah apa yang dilakukan, ajaran membina sakinahnya keluarga, ajaran bagaimana memediasi kalau ada keretakan, dijaga biar enggak sampai cerai, macam-macam sudah. Islam ada semua itu. Yang intinya kalau unit masing-masing unit keluarga itu utuh, masyarakat negara juga utuh.
tidak terjadi al-inhiyar al-khuluqi, degradasi moral. Ini ki arep dimaknai Jawa ya angel ya bahasa ngene. Piye lek maknane? Hah? Piye lek maknane ngene iki Mas? Wa bi ikhtisarin, dan dengan ringkas, fa inna hadhihi surata qad alajat nahiyatan min akhtarin nawahi. Secara singkat Mas, sungguh surat An-Nur ini qad alajat, benar-benar menangani, mensolusi nahiyatan, satu aspek kehidupan, min akhtarin nawahi, dari aspek yang paling riskan, aspek yang paling rawan. Negara manapun gagal menangani satu aspek ini, maka negara itu akan gagal dalam banyak aspek. Apa? Aspek menjaga keutuhan keluarga. Jepang disebut gagal. Kenapa? Karena meskipun secara ekonomi kayak begitu, banyak keluarga terlantar. Akhirnya orang tua dimasukkan di panti jompo. Korea, Taiwan, banyak orang tua yang bernasib di panti jompo. Pas kami ngaji di sana, orang tua itu masih kerja, nyari barang rongsokan. Coba ditanya sama TKW yang di sana, ngapain Bu, sudah tuh? Ini tetap kerja, karena anak sudah kerja sendiri, nggak mikir dia. Nanti dikumpulin hasil jual rongsokan itu untuk biaya perapiannya. Untuk biaya ketika dia mati kan dibakar kan, itu mahal. Kayak begitu. Itukah sukses kehidupan? Ya. Islam sangat memperhatikan unit keluarga itu. Untung dewek dibimbing Islam. Terus dampaknya ada sisi positifnya di Taiwan itu, karena anak-anak perempuan tetap saja kerja, ngejar karir, enggak patek gelem merawat anak. Sementara kalau TKW yang belum punya suami, mau dinikah laki-laki Taiwan, TKW itu ya kayak umumnya anak perempuan Indonesia, mau masak, mau merawat anak, ngedusi anak, nyusoni anak, siap rela meninggalkan karir di perusahaannya demi anak. Itu akhirnya laki-laki Taiwan suka menikahi anak-anak Indonesia. Nah, anak-anak kita juga kenceng. You boleh marry me. Tapi syaratnya you harus login. Masuk Islam. Sehingga banyak laki-laki Taiwan masuk Islam. Ya. Singapura banyak anak perempuan yang enggak mau punya anak. Kalaupun punya anak satu, menghadapi masalah demografi, sekian puluh tahun ke depan Singapura itu orang tua. Generasi muda kecil karena sekarang banyak orang perempuan enggak mau punya anak. 30 tahun ke depan menjadi negara tua. Gagal mendorong warganya untuk mau berkeluarga, punya anak. Tetap Islam, solusi terbaik itu ada di Islam. Hebatnya kiai-kiai Indonesia itu bisa memasukkan nilai-nilai Islam dalam regulasi undang-undang tanpa harus pakai casing Islam. Sehingga non-muslim yang kadang antipati dengan Islam mau saja terima undang-undang itu. Ya, seperti dokter yang luar biasa bijaksana, tahu obat ini mujarab banget, tapi pahit. Pasien nggak mau kalau tahu itu pahit. Dokter nggak kurang akal Mas, dimasukin kapsulnya dicelupin madu, enak, padahal dalamnya pahit. Itulah kiai Indonesia. Punya banyak akal Mas, untuk bisa memasukkan nilai kebenaran. Ya. Kena kiai Timur Tengah, was
Rotok kusru. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini mensolusi satu sisi kehidupan yang paling rawan, hiya nahiyatul usrah, yakni aspek keluarga. Wa ma yahuffuha, dan apapun yang mengelilingi keluarga. Min makhatir, yakni hal-hal apapun yang sangat strategis. Wa bi khassatin fi amril irdi wasyaraf, khususnya menyangkut masalah kehormatan dan kemuliaan. Secantik apapun ketika perawanmu hilang, sudah enggak berharga. Mau master ternyata sudah enggak perawan, kau jadi second hand, udah enggak ada harganya. Ini masalah kehormatan, masalah harga diri, Mas. Wa ma yastadbi'u dzalika, dan apa saja yang menjadi dampak implikasi dari semuanya itu. Ini ki piye lek mokno Jawa iku mamalan barang sanduang kang ngetut mbureni apa mazali kak ngono. Piye iki? Iki makna Indonesia ya sampean ya wong kampus ya. Enggak apa-apa dah. Dan segala hal yang menjadi implikasi dari semuanya itu. Contoh, min isya'atil fahisha bainan nas. Menyebarnya perzinaan di kalangan umat manusia. Wattihamil bari'in, dan menuduh-nuduh menfitnah mereka yang enggak berdosa. Banyak fitnah medsos, pembulian, hoak, ya itu. Ila ghairi ma hunalika, dan yang lain-lain, min ilajin lil amradil ijtimaiyah, yakni menangani, mensolusi pekat penyakit masyarakat, penyakit sosial. Wal mafasid al-khuluqiyah, dan menangani kerusakan-kerusakan moral. Allati taktaniful usrata, yang penyakit dan kerusakan itu meliputi mengelilingi al-usrah wal mujtama, menghantui keluarga dan masyarakat. Ada ma fiha min adabin samiyah, selain keterangan-keterangan yang ada dalam surat An-Nur. Bukan hanya masalah hukum had, ada yang lain lagi. Min adabin samiyah, yakni adanya adab tata krama yang mulia. Wa hikamin aliyah, dan ilmu hikmah yang sangat tinggi. Wa isyaratin daqiqah, dan adanya kode atau isyarat yang lembut sekali. Jadi enggak kasar, ya. Enggak tongok, enggak vulgar. Karena perkara-perkara tabu itu enggak apik diungkap dengan kalimat yang vulgar. Ngelamar saja enggak apik dengan kalimat terang-terangan. Di Blitar bertamu, baik-baik ikut di situ pamit. Kapan lagi ke situ lagi pamit. Apunten dalam sowan malih, dalam kerasan teng mriki ngono tok wis. Kapan ke situ lagi? Karo nggawa-nggawa apa-apa, salam saking bapak. Niki wong ngaturi bandeng setengah kintal. Dalam kangen kali mriki. Kalau inginane disuguh, jangan tewel, eco saestu. Kalau teng mriki niki toyone cocok, hawane cocok, masakane nggih. Pokoke kula cocok sedaya to. Ya. Nyemoni tok nyindir.
Dan itu orang tua Blitar sudah ngerti. Aku ya cocok nyawang badukmu. Isyarat daqiqah. Pakai kode yang sangat lembut. Memberi isyarat apa? Memberi kode terhadap apa? Ila ususil hayatil fadilah. Kode kepada prinsip-prinsip pondasi-pondasi kehidupan yang mulia. Wa adabihas samiyah, dan tata keramanya yang sama mulia. Wa ma yajibu an takuna alaihi buyutul mu'minin. Dan nilai-nilai yang seharusnya seluruh keluarga-keluarga orang mukmin berdiri di atas nilai-nilai itu. Minan nazahah, bersih, clean dan clear, enggak bermasalah. Wal iffah, menjaga kehormatan. Wal istiqamah, dan konsisten. Wat tuhri, dan suci. Qala al-Qurtubi, maqsudu hadhihi surah zikru ahkamil afaf was satri. Tujuan dari adanya surat An-Nur ini yaitu menyebutkan hukum-hukum tentang menjaga kehormatan wasatri, dan menutup aib keluarga. Wa kataba Umar, berkirim surat Syekh Umar radhiyallahu anhu ila ahlil Kufah, kepada penduduk Kufah. Alimu nisa'akum surat An-Nur. Hai penduduk Kufah, ajari perempuan-perempuanmu tentang surat An-Nur. Dibaca, diterjemah, ditafsiri, dipahami. Ya, bagus isinya. Wa qalat Aisyatu radhiyallahu anha, la tunzilun nisa al-ghuraf. La tunzilu, jangan kalian hanya menempatkan an-nisa, kaum perempuan, al-ghuraf, hanya duduk di dalam kamar, wiritan api, di kamar api, menjaga diri, menjaga aurat ning kamar, ayo api. Tapi apa artinya istrimu tertutup auratnya menjaga diri di kamar, tapi enggak punya wawasan, enggak punya pemahaman tentang fikih keluarga, macam-macam. Ya, ajari juga mereka. Jadi enggak apa-apa mbak-mbak mondok di Ngasa itu enggak apa. Enggak harus wiritan terus di dalam kamar, ya boleh. Yang penting tetap menjaga kehormatan. Wa'allimuhunna, ajari perempuan-perempuan itu mas surat An-Nur, tentang surat An-Nur. Wal ghazla, dan skill atau keterampilan memental benang, membuat benang, menyulam kain, jahit dan segala macam. Intinya keterampilan-keterampilan yang dia bisa menghasilkan ekonomi dan tetap bisa menjaga keluarga. Kalau harus keluar rumah, nyabut kait, menek tiang listrik, macam-macam, masa orang perempuan sekedar untuk mendapat duit saja harus kehilangan fitrah, keperempuannya, enggak lah. Atau untuk mempertahankan fitrah keperempuannya, sampai enggak kerja. Ya lek bojomu urip terus, lek tibake mati dadi rondo dan enggak pernah punya pengalaman kerja mandiri. Akhirnya fikih yang mengharuskan perempuan hanya di rumah, enggak punya pengalaman kerja tok. Lek ono opo-opo, bojone mati rondo, akhirnya ngemis. Enggak baik juga. Ya, dipelajari mandiri tapi tetap bisa menjaga harga diri, antara lain jahit di rumah, bikin jajan, kuliner di rumah,
nanti jualnya online, dan segala macamnya. Duit dapat, harga diri terjaga, gitu loh Mas. Termasuk jadi dosen nggak apa-apa. Jadi direktur TPQ boleh. Boleh, direktur TPQ boleh. Boleh. Wajhud tasmiyah. Alasan memberi nama An-Nur. Mengapa surat ini dinamakan An-Nur? Tusamma hadhihi suratu suratan nur. Lima fiha min is'aatin nur. Surat ini dinamakan dengan surat An-Nur, 5 karena sesuatu fiha yang ada di dalam surat An-Nur ini. Apa saja? Min is'aatin nur, yakni menyalakan cahaya, mensinarkan cahaya. Berbentuk apa? Cahaya, penerangan, pencerahan, bitasri'il ahkam, dengan mensyariatkan banyak hukum, khususnya yang menyangkut fikih domestik keluarga. Wal adabil islamiyyatil ammah, dan mensyariatkan berbagai tata krama ajaran Islam yang bersifat umum. Allati tuhafidhu alal ansab wal a'rad, yang itu semua menjaga, melestarikan nasab dan nasab dan a'rad, harga diri, kehormatan. Wa kullu hadza min nurillah. Semua ajaran yang mencerahkan itu Mas, dari petunjuk Allah, dari nur Allah. Alladzi nawwaral kainat, yang mana Allah telah menyinari, menerangi seluruh jagat raya, seluruh makhluk ini. Cara meneranginya gimana? Bi'inzalil wahyi, dengan menurunkan wahyu alal anbiya wal mursalin, atas para nabi dan para rasul. Qala ta'ala fi hadis surah, Allah dawuh di surat ini bahwa Allah itulah yang mencerahkan semua. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah. Allah adalah sumber cahaya bagi seluruh langit dan bumi. Mathalu nurihi, utawi perumpamaan cahaya Allah adalah kamishkatin, seperti lubang yang dilewati cahaya. Ini zaman ada di dalam kamar, jendela, pintu tutup semua, gelap, tapi di sela-sela tembok ada lubang yang cahaya terang dari luar masuk lewat lubang itu namanya mishkat. Ya, cahaya dari Allah itu kayak mishkat. Fiha misbah, di sana ada lampu, di luar ada lampu terang. Lewat lubang kecil itu, cahaya itu bisa masuk ke dalam ruang yang harusnya gelap. Tuh. Tanpa ada itu, ruang dunia itu benar-benar gelap. Kalau enggak ada ajaran Islam, mana yang boleh dimakan, mana yang enggak boleh, gelap. Mana yang membahayakan kehidupan, mana yang manfaat, gelap. Mana perempuan yang boleh dinikah, mana yang enggak nikah, gelap. Dan kalau ngawur kau nikah adikmu sendiri, itu kayak kambing ya. Zaman ternak kambing pur, asli ngambil bibit pejantan dari Australia. Lahir F1, asli dari bibit asli. Ya, itu bisa tetap F1 asal induk ini tetap kau kawinkan dengan yang itu tadi. Kalau induknya kau kawinkan dengan anaknya,
Ini apa ini? Suami, jantan pertama asli dari Australia. Lalu beranak jantan. Setelah anak jantan itu umur 8 bulan jadi dewasa, ngawin ibunya sendiri. Itu anaknya sudah nggak bisa F1, nggak bisa bermutu. Ada saja unsur gennya yang rusak. Kambing itu nikah mahromnya nggak boleh. Anaknya nggak baik. Nah, andai itu terjadi bagi manusia kan konyol. Dan maaf sekali, beberapa kasus bapak menzinai anak putrinya lalu lahir anak. Yang itu bingung cucu apa anak itu. Rata-rata anaknya nggak baik. Ya, entah mati apa, ada aja gen yang rusak. Jantung yang rusak. Untung ada petunjuk Islam. Yang kita belum ngerti genetika, belum ngerti apa-apa, pokok ikut petunjuk Islam saja. Ini jangan dinikah, ini jangan dinikah, boleh nikah ini. Ini makruh dinikah. Ikuti itu saja, bagus. Ya, nur. Allahu nurus samawati, tanpa petunjuk dari Allah, kehidupan itu gelap. Enggak tahu kita yang madorot, yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu jalla sana'uh, Allah jalla agung sana'uhu sanjungan padanya, huwaladzi afadha, dialah yang melimpahkan alal wujud di atas jagat raya ini, min faidi judihi, dari sebagian luapan, afadho meluapkan alal wujud di atas jagat ini, min faidi judihi, dari sebagian luapan dermawannya Allah. Wa anara, dan Allah menerangi quluba ibadihil mu'minin, hati para hambanya yang mukmin. Diterangi dengan apa? Bi kitabihil mubin, dengan kitab Al-Quran yang terang, nyata, jelas. Alladzi huwa nuru wadhiya, yang mana kitab Quran itu seakan cahaya dan sinar. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, telah aku turunkan kepadamu cahaya yang terang. Hadduz zina fil Islam. Saya perlu memukaddimah ya. Orang mengkritik hukuman zina yang menurut mereka enggak manusiawi. Cambuk 100 kali. Tapi sebetulnya kalau ini diterapkan, orang mau zina itu ketakutan. Dan dengan adanya takut ancaman hukum zina yang berat itu, dia enggak jadi zina, maka hampir nihil ada kasus hamil di luar nikah. Sebab dengan adanya hukum itu enggak diterapkan, orang pacaran bebas, zina bebas, hamil di luar nikah. Zaman Bu Khofifah menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan saya lupa, ceramah di PCNU Kota Malang, itu dia bercerita tahun sekitar 10-an, 2010. Itu katanya kasus aborsi di Indonesia itu 1 tahun hampir 1 juta kasus. Membunuh janin enggak berdosa. Takut menerapkan hukum Islam karena dikritik enggak manusiawi. Tapi terjerumus pada membunuh orok, membunuh janin dalam jumlah yang lebih besar, yang itu lebih tidak manusiawi lagi. Jadi kalau kau kritik hukum rajam dengan kau kritik enggak manusiawi, sungguh tidak menerapkan hukum itu, mengakibatkan kehidupan yang lebih tidak manusiawi lagi. Gitu. Ya. Kalau ini kau anggap kejam, enggak apa-apa.
kejam menghindari yang lebih kejam. Artinya, saya nggak usah nyebutnya. Saya baru ngaji di suatu tempat yang gedung itu berubah fungsi, sekarang jadi baik. Dahulu nggak dipakai, yang ketika dari pihak kita ngajukan izin untuk dipakai, dimanfaatkan oleh kita, itu pihak pemerintah juga berat. Tapi ditunjukkan di tempat tertentu, maaf, ada tumpukan kondom sebanyak-banyaknya. Ini loh Pak, gedungmu kalau hari tertentu dipakai ini loh buktinya, kayak begini. Adakah tetap kau biarkan kayak begini? Atau kami pinjam, dimanfaatkan yang lebih baik. Kayak begitu Mas. Kehidupan anak muda itu kayak begitu. Saya yang paling kasihan itu, kalau ada laki-laki yang tulus ikhlas, ada perempuan dalam posisi second hand, laki-laki yang baik itu enggak apa-apa, saya terima, enggak apa-apa. Ya Allah, wong lanang, ngalim, bersih, akhlaki apik, mung terima kebahagiaan second hand. Dan orang bejat, justru kepadanya kau persembahkan yang asli. Betapa dolimnya perempuan seperti itu. Laki-laki yang khianat, malah kau berikan keperawananmu, virginitasmu. Suami yang tulus ikhlas sergap tahajud, malah kau berikan bekas. Halo, mbak-mbak jangan pernah pacaran. Jangan pernah pacaran. Ojo rame-rame. Dipaham nih kok. Wih, ojo rame-rame. Ojo pacaran tenang. Di mana-mana kalau pacaran sampai terjadi apa-apa, yang dirugikan mesti pihak perempuan. Laki-laki bisa ngelak dengan cara apapun. Siapa rame-rame? Ojo rame-rame. Jadi pihak perempuan hamil, gugat ke pengadilan, si laki-laki bisa bilang, "Kak, aku enggak ngelakonnya." Piye pembuktiannya Mas? Ya, pakai tes DNA, larang Mas, ratusan juta enggak kira mampu. Jadi dengan mengatakan tidak, beres. Sementara si perempuan harus menanggung malu, menanggung biaya, dan segala macam. Karena perempuan mesti dirugikan. Maka mbak-mbak jangan pernah pacaran. Kalau didekati laki-laki, ojo mau jawab dewe. Saman jawab itu, ditekan-tekan enggak berkutik. Kalau zaman di sini, saya manut Mbah Yai, itu aja sudah. Gimana zaman? Saya ikut Mbah Yai. Kalau zaman serius, silahkan sowan Mbah Yai, itu aja paling aman. Ya, berlindung di benteng orang yang kuat gitu. Dan maaf, kadang-kadang meskipun di warung, di kafe apa, dicium misalnya, itu dia bisa ngomong kan di kafe ada CCTV, dia bisa minta rekaman dari itu, masukkan ke HP-nya. Ini loh kemarin gambar kita. Terus dia minta lagi, aku minta yang lebih dari ini. Kalau enggak ini tak sebar ke bapakmu. Memang ketakutan. Orang perempuan itu lemah. Akhirnya kau beri yang lebih dari itu. Lama-lama zina. Nah, kayak begitu. Jangan pernah kau berikan dirimu pada laki-laki bejat itu. Ya. Pokok ojo pacaran. Dan kalau ada laki-laki mendekat nanya, ojo mau jawab dewe. Bukan wali, men. Yang berhak menjawab iya apa tidak, itu walinya, bapak. Begitu. Istilah Qur'annya, alladzi biyadihi uqdatun nikah. Orang yang di tangannya
ada hak untuk menikahkan wali. Itu yang berhak menjawab iya apa tidak. Nah, kadang ada mbak-mbak konsultasi di sini, kalau kami membatalkan kadung tak jawab iya Kiai. Kalau tak teruskan bapak enggak merestui lah, kamu salah. Kamu bukan wali kok mengiyakan. Nah begitu. Mondok biar ngerti wawasan kayak begini. Ya, kasihan gitu. Dulu itu pernah ada ning, ya begitu posisi lemah, enggak mondok. Terus mondok di sini itu setiap hari mesti pakai jaket. Kami enggak tahu juga. 7 hari mondok di sini itu melahirkan. Langsung siapa yang melakukan ini? Fulan. Nah celakanya Fulan itu ya Gus pisan. Aduh kacau ini. Saya enggak peduli. Minta nomornya. Tak bertelepon. Sama ini. Nggih. Sekarang juga ke sini. Ada apa? Udah nanti. Pokok sekarang juga ke sini. Saya begini-begini. Nanti malah saya nyuruh santri mendatangi kos-kosan saya. Atau saya telepon polisi. Tahu belum mau ngelak. Ya akhirnya juga ya. Kebetulan maaf ada teman yang tahu kalau itu memang dipacari itu. Terus akhirnya saya minta nomor teleponnya bapaknya. Bapak dua-duanya. Tak hadirkan di sini di dalam situ. Ini sudah kejadian kayak begini. Ya nopo? Apa diakati? Apa ya apa? Yang ibunya perempuan itu enggak mau melihat kelakuan si laki-laki. Pulau beten purun. Enggak apa-apa sudah saya menanggung malu punya cucu tanpa ini. Cuma karena dia kiai sama harus menjaga harga dirinya di depan masyarakat juga. Udah biar di sini dulu sampai ketemu jodoh. Lalu ketemu jodoh juga anak pondokan. Terus pulang sudah ada suaminya, jadi enggak terlalu malu di hadapan masyarakat. Toh masyarakat juga enggak tahu itu bapaknya siapa ya. Ya kayak begitu. Bahaya. Ada juga ke sini, kosnya di belakang Win situ. Umi curiga kok matanya kurang bening. Ini mesti sudah hamil ini. Sama hamil tuh, boten. Ayo hamil zaman ini. Umi ngerti lah bener. Wis pirang wulan iki. Sekawan makan nih. Cari. Minta nomor teleponnya. Terus apa? Enggak mau datang ke sini. Kebetulan ada saudaranya Umi sepupu ITS ahli IT. Enggak ngerti kami. Pokoknya bisa mencari posisi HP itu di mana, berarti posisinya ada di situ. Ketemu sudah. Kita paksa bertanggung jawab. Jadi kalau kami itu kereng terhadap pacaran. Karena sudah sekian kali kami itu menangani, ya bukan anak sini, anak lain, tapi kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dijaga mbak ya? Dijaga temenanan. Terus kalau ada lagi baik-baik, minta sama nojo bulet. Jangan jual mahal. Apalagi sampai jadi maaf kolektor. Laki-laki datang, taruh dulu. Barangkali ada lain lagi. Digantung. Ojo ngono. Ya. Iso mangkrak teman-teman. Kualat kok. Arek lanang kok mekur jadi koleksi ngawur. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Surat An-Nur ini adalah surat yang kami menurunkan surat itu. Wa faradnaha, dan kami mewajibkan hukum-hukum di surat itu.
Wa anzalna dan kami turunkan fiha di surat An-Nur ini ayatim bayyinat, ayat-ayat yang terang, jelas, la'allakum tadzakkarun, agar kalian semua bisa mendapat pelajaran. Az-zaniyatu waz-zani, ini pertama langsung tentang zina. Perempuan yang berzina, wazani dan laki-laki yang berzina, fajlidu maka cambuklah kulla wahidin masing-masing minhuma dari laki perempuan yang zina mi'ata jaldatin 100 kali cambukan. Kasihan dong. Kalau kamu enggak melaksanakan itu, akan lebih kasihan lagi. Ada ribuan janin yang digugurkan, janin enggak bersalah. Wala ta'khudhukum, jangan menimpa kamu, jangan mempengaruhi kamu. Ra'fatun rasa belas kasih, bima terhadap pelaku zina itu. Wis, jangan beri ampun, jangan beri belas kasih. Fi dinillah, dalam menegakkan hukum Allah. Kudu dimentalak-mentalak nih mas. Ya, in kuntum tu'minuna billah, jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Wal yashhad adzabahuma, hendaklah ikut menyaksikan hukuman bagi pezina itu ta'ifatun segolongan orang minal mukminin dari orang-orang mukmin. Mencambuknya setelah Jumatan, dicambuk di dekat masjid. Orang buyar dari Jumatan melihat, biar jadi hukuman sosial, sanksi sosial. Suruh sebagian orang menyaksikan. Ojo meneng-meneng. Nek meneng-meneng gak ono saksi nih. Zaman golek sapu sodone 100 piok. Sampun ping 100. Sapu bitingi 100, piok nih pisan jenenge cambuk 100, akal-akalan. Az-zani la yankihu illa zaniatan. Orang laki-laki yang berzina tidak boleh nikah kecuali sesama perempuan yang pezina. Au musyrikatan, atau perempuan musyrik. Betapa enggak pantasnya laki-laki zina menikahi mbak-mbak santri yang solihah. Apalagi swalihuwah. Ya. Gua seiyuah. Ora oleh dirapi wong lanang kucluk ora oleh. Hati-hati mbak-mbak. Eman-eman enggak saya. Wazaniatu, sedang perempuan yang berzina, la yankihuha, tidak boleh menikahinya, illa zanin, kecuali laki-laki yang juga berzina, au musyrikun, atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika, dan hal itu diharamkan alal mukminin, atas orang-orang mukmin. Kalau kita laki-laki yang baik milik perempuan yang baik, perempuan yang baik milik laki-laki yang baik. Muka-muka oleh jodoh sing ganteng, Mbak, yang pinter, yang amanah, yang jujur, yang tanggung jawab, yang setia, yang sugih juga. Ya. Muka-muka hidupnya bahagia. Amin, Allahumma amin. Kalau ada anak sini yang hidupnya sengsara, saya Umi juga ikut nelongso ya.